Untuk memahami hukum tegangan Kirchhoff, maka kita bisa mengambil sebuah baterai. Jadi misalnya ini adalah baterai, di atas adalah positif, di bawah adalah negatif. Baterai itu adalah sumber energi atau sumber tegangan untuk sebuah rangkaian atau sirkuit. Baterai bisa dialiri oleh arus listrik. Dia bisa bergerak dari bawah ke atas, bisa juga bergerak dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya dia bergerak dari bawah ke atas atau dari minus ke plus, maka tegangan yang ada menjadi meningkat atau bertambah. Kalau misalnya dia bergerak dari positif ke negatif, berarti tegangan yang ada adalah dia berkurang. Jadi kita lihat tanda terakhirnya saja, karena kalau dia menuju minus, maka dia tegangannya berkurang. Kalau dia menuju plus, maka tegangannya bertambah. Lalu bagaimana tegangan Kirchhoff pada susunan baterai tertentu? Misalnya saya membuat susunan baterai dalam suatu sirkuit seperti ini. Ini plus, kemudian di sini lagi. Di sini saya berikan tanda minus, ini plus, kemudian seperti ini. Nah, baterai yang panjang itu adalah plus, yang pendek minus. Ini plus, minus, plus, minus. Ini misalnya baterai 1 atau V1, ini V2, kemudian ini adalah V3. Nah, bagaimana persamaan tegangan Kirchhoff untuk susunan baterai yang seperti ini? Nah, kalau dalam bentuk rangkaian seperti ini, kita bisa bergerak searah dengan jarum jam, jadi bisa bergerak ke kanan, kemudian turun ke bawah, ke kiri, bisa juga ke atas, seperti ini. Jadi searah dengan jarum jam. Bisa juga kita bergerak terbalik. Tapi kalau kita bergerak terbalik, itu biasanya akan memperoleh arus yang minus. Jadi yang benar adalah kita usahakan untuk mencari arus yang positif. Nah, persamaan tegangan Kirchhoff berarti kita tuliskan di sini. Sigma V itu sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan saja langsung. V1 itu tanda terakhirnya adalah positif, berarti dia bernilai positif, V1. Di sini ada V2, karena dia tanda terakhirnya adalah negatif, berarti dia kurang V2. Kemudian turun ke bawah, kemudian belok ke kiri, dia ketemu lagi negatif, berarti V kurang V3, sama dengan 0. Berarti V1 sama dengan V2 tambahkan dengan V3. Nah, ini adalah persamaan untuk susunan baterai seperti ini. Nah, tadi itu dengan penggunaan baterai. Lalu bagaimana dengan resistor? Nah, resistor pada dasarnya adalah komponen listrik atau komponen elektronik yang tidak memiliki polaritas. Dia nggak ada positif dan negatif. Namun itu kita perlukan untuk memudahkan analisis dan perhitungan rangkaian listrik. Kalau misalnya dalam resistor ini kita bergerak ke arah kanan, menghitung ke arah kanan, maka bisa dipastikan bahwa di sebelah kiri adalah positif, di sebelah kanan ini adalah negatif. Mengapa demikian? Karena energi listrik mengalir dari daerah yang tegangannya lebih tinggi menuju ke daerah yang tegangannya lebih rendah. Makanya karena terjadi pengurangan energi, maka tanda yang kita gunakan adalah minus, karena dari positif ke negatif. Kadangkala, tanpa kita sadari, suatu resistor di sebelah kiri tegangannya lebih tinggi dan di sebelah kanan tegangannya lebih rendah. Lalu kita melakukan perhitungan dengan arah terbalik dari sebelumnya. Misalnya I seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Energi atau tegangan yang lebih rendah menuju ke tegangan yang lebih tinggi, maka energinya bertambah. Maka kita gunakan tanda plus di sini dalam analisis kita, karena untuk menandakan bahwa terjadi peningkatan energi, terjadi peningkatan tegangan dari minus ke positif. Nah, ini harus kita ingat. Sekarang kita coba kerjakan soal berikut. Jadi soal ini terdiri dari satu baterai dan satu buah resistor. Nah, ini plus, ini minus. Ini simbolnya V, ini R.
misalnya baterai ini berikan tegangan sebesar 5 volt misalnya, dan R-nya ini sebesar 10 ohm, maka berapakah nilai arusnya? Nah, kalau kita bergerak searah dengan jarum jam, maka kita akan bergerak ke atas ya. Ke atas, jadi dari minus ke plus. Dari minus ke plus, kemudian dia bergerak ke kanan, kemudian turun ke bawah, kemudian kembali ke kiri. Nah, di sini, di bawah ini adalah titik 0. Atau ini 0 volt ya. Kalau kita bergerak searah jarum jam, maka yang di atas tentunya adalah yang plus, di bawah yang minus. Kenapa di atas plus dan di bawah minus? Karena di atas ini adalah daerah yang bermuatan atau dengan tegangan yang lebih besar daripada yang di bawah. Kenapa di atas tegangannya lebih besar? Karena dia masih tersambung langsung dari titik 5 volt. Sedangkan yang di bawah, dia tersambung langsung dengan titik 0 volt. Jadi dengan kata lain bahwa yang di atas ini lebih besar nilainya, sedangkan yang di bawah ini lebih kecil nilainya. Jadi nilai tegangannya lebih kecil, nilai arusnya yang di atas lebih besar. Jadi arus dia pada dasarnya mengikuti tegangan ya. Dia mengalir dari daerah yang bertegangan lebih tinggi menuju tegangan yang lebih rendah. Jadi di sini tegangannya lebih tinggi, arusnya menuju ke bawah ke daerah tegangan yang lebih rendah. Nah, coba kita pecahkan soalnya. Jadi I sama dengan V per R. Berarti langsung kita masukkan saja nilainya ya. Berarti 5 per 10. Berarti 0,5 ampere atau 500 miliampere. Ini adalah besaran arus yang mengalir pada sirkuit ini. Nah, berikut ini adalah rangkaian dengan dua buah baterai. Saya ulang. Jadi rangkaian dengan dua buah baterai seperti ini. Nah, kita sambungkan dengan sebuah resistor ya. Nah, ini adalah V1, kemudian yang ini adalah V2. Ini nilainya R. Kemudian V1 di sini misalnya sebesar 5 volt dan V2 misalnya sebesar 10 volt. Dan R ini saya berikan misalnya nilainya 2 ohm. Nah, ini baterai, ini minus di sini, plus di sini minus, di sini plus. Nah, lazimnya kita harus bekerja sesuai dengan arah baterai ya, dari minus ke plus, agar kita mendapatkan arus yang positif. Berarti kalau begitu maka arah arusnya dari bawah ke atas, kemudian ke kanan, kemudian turun ke bawah, kemudian kembali ke kiri. Nah, di sini nanti kita akan dapat tegangan 0 volt. Ini 0. Nah, bagaimana hukum Kirchhoff tegangan pada rangkaian ini? Bisa langsung kita kerja. Jadi, yang ditanyakan dulu adalah arusnya. Berapa besaran arus yang ada di rangkaian ini? Nah, kita tahu bahwa untuk hukum Kirchhoff itu adalah penjumlahan tegangan harus menghasilkan nilai 0. Atau kita bisa langsung tuliskan saja di sini, misalnya V1. Karena tanda terakhirnya adalah plus, maka nilai V1 itu bernilai plus ya. Kemudian kita bergerak ke kanan sesuai dengan arah arus. Ini tanda terakhirnya adalah plus, maka kita di sini tambah V2. Kemudian turun ke bawah. Nah, karena kita bergerak ke arah jarum jam, maka yang di atas di sini pasti plus, di sini minus ya, karena di bawah ini muatan tegangannya lebih kecil daripada yang di atas. Di atas itu lebih besar. Nah, V1 tambah V2. Nah, karena tanda terakhirnya adalah minus, berarti di sini kurang. VR sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan standar hukum tegangan Kirchhoff. Kemudian, kita bisa langsung uraikan lagi karena kita tahu bahwa VR itu adalah I dikalikan dengan R.
di mana R ini adalah R yang ada di sini. Nah, kita langsung hitung lagi. Berarti V1 tambah V2 kurangkan I dikalikan dengan R sama dengan 0. Berarti V1 langsung kita masukkan 5 tambah 10 dikurangkan 2I ya, R-nya 2. Kemudian I-nya kita belum tahu karena ini yang kita cari. 5 tambah 10 adalah 15 kurang 2I sama dengan 0. Kalau ini pindah ke kanan, maka dia menjadi positif. Berarti 15 sama dengan 2I. Berarti 2I, salah. Berarti I sama dengan 15 per 2. Berarti 7,5 ampere. Ini adalah besaran arus yang ada di rangkaian ini. Kalau kita berputar searah jarum jam, tapi kalau misalnya kita berlawanan arah jarum jam, arah hitungan kita, maka kita akan mendapatkan arus yang bernilai minus 7,5 ampere. Selanjutnya kita akan menggunakan konfigurasi yang terbalik dari yang tadi. Jadi kita menggunakan dua buah baterai, jadi gambarnya seperti ini. Ini minus, kemudian di positif. Kemudian di sini positif, kemudian di sini minus. Sini kita sambungkan sebuah resistor. Nah, misalnya ini adalah V1, ini R, ini V2. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Tandanya baterai nggak pernah berubah ya, kecuali resistor. Nah, misalnya V1 berikan tegangan sebesar 5 volt, dan V2 misalnya 10 volt, dan R3 misalnya sebesar 10 volt, maka yang ditanyakan adalah berapa I-nya, atau berapa arusnya. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita bisa menggunakan dua arah ya. Kita bisa pilih salah satunya. Bisa searah dengan jarum jam, berarti kita bergerak ke atas seperti ini, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, dan kembali ke kiri di bawah sini. Kita juga bisa menggunakan arah yang terbalik, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kita ke bawah, ke kanan, kemudian di sini kita ke atas, kemudian di sini kita bergerak ke kiri. Nah, kita tinggal pilih yang mana kita gunakan, searah jarum jam atau kita berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi pada dasarnya sama saja, namun yang berbeda itu adalah pada hasilnya. Kenapa hasilnya berbeda? Jadi kalau misalnya kita bergerak searah jarum jam, maka kemungkinan kita akan mendapatkan hasil arus yang bernilai negatif. Jadi kalau misalnya kita berlawanan dengan arah jarum jam, maka kemungkinan kita akan mendapatkan hasil arus yang positif. Nah, sekarang kita kerjakan dengan yang pertama adalah searah dengan jarum jam dulu. Kalau kita searah dengan jarum jam, maka di R ini adalah di atas positif, di bawah negatif. Ini untuk searah dengan jarum jam. Nah, persamaannya adalah V1. Jadi kita lihat tanda terakhirnya ya. Jadi dia bergerak dengan searah jarum jam, tanda terakhirnya adalah minus, berarti minus V1. Kemudian di V2, minus V2. Kemudian ini minus V di R ya. Jadi tegangan di R sama dengan 0. VR itu adalah I dikalikan dengan R. Jadi ini kita harus ingat. Berarti minus V1 itu adalah minus 5 dikurangkan dengan 10 dikurangkan dengan, oh ini bukan 10 volt ya, ini adalah 10 ohm ya, bukan 10 volt. Ini 10 ohm. Nah, dikurangkan dengan 10, dikurangkan dengan I dikali R. R-nya itu adalah 10, berarti 10 I sama dengan 0. 5 dikurang 10 adalah minus 15. Kurang 10 I sama dengan 0. Kalau misalnya ini 15-nya pindah ke kanan, berarti minus 10 I sama dengan 15. Berarti I sama dengan 15 per minus 10. Dapatnya 1,5 ampere minus. Jadi ini adalah untuk
searah dengan jarum jam. Ini perhitungan yang searah jarum jam. Kalau misalnya kita balik yang berlawanan dengan arah jarum jam, berarti kita masukkan dulu persamaannya ya, persamaan hukum tegangan Kirchhoff-nya. Kita lihat tanda terakhirnya adalah plus, berarti V1 plus, kita bergerak ke bawah, kemudian ke atas. Nah, kalau kita misalnya bergerak berlawanan arah jarum jam, berarti di sini pasti plus, di sini adalah minus ya. Berarti di sini kita kurang ya. Kurang VR. Kemudian di sini kita tambah V10 karena tanda terakhirnya adalah tambah ya. Tambah V2 sama dengan 0. Nah, kita langsung masukkan saja nilainya. V1 itu adalah 5 volt dikurangkan I dikali R. R itu adalah 10. Berarti 10I tambah V2. V2 adalah 10 sama dengan 0. Berarti 5 ditambah 10 adalah 15 ya. Berarti 15 kurang 10I sama dengan 0. Berarti ini kalau pindah ke kanan, berarti 15 sama dengan 10I. Berarti I sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5 ampere ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita searah dengan jarum jam, maka kita dapatkan hasil yang minus 1,5. Kemudian kalau kita berlawanan dengan arah jarum jam, kita dapat positif hasilnya 1,5. Jadi perlu kita ingat bahwa dari rangkaian ini, kalau misalnya susunan baterai seperti ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, untuk memperoleh hasil atau output arus yang berpolaritas positif, maka kita bergerak ke kanan atau bergerak dari minus ke positif. Kita lihat tanda terakhirnya positif, maka arusnya nanti akan kita dapat positif. Kalau misalnya kita bergerak ke kiri, misalnya bergerak ke kiri sini, maka arusnya akan kita dapat negatif ya. Kita bisa dapat negatif. Kenapa? Karena tanda terakhirnya adalah negatif. Jadi itu yang harus kita ingat.